Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, zakat yang telah dikeluarkan oleh para muzaki akan disalurkan oleh badan amil kepada orang yang membutuhkan. Namun orang yang berhak menerima zakat adalah golongan tertentu atau yang biasa disebut asnaf. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Siapa sajakah mereka? Al-Quran telah menyebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah dalam surat At-Taubah ayat 60, yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang telah dilunakkan hatinya atau mualaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau yang memerlukan bantuan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan siapa sajakah asnaf itu? Yang pertama, orang yang fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mampu atau pengangguran. Tapi bukan berarti orang yang bermalas-malasan, melainkan ia sudah berusaha namun belum mendapatkan. Golongan yang kedua, orang miskin. Asnaf yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, namun dari penghasilan itu ia masih belum bisa memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, amil. Golongan ketiga yang berhak mendapatkan zakat adalah amil. Amil juga termasuk asnaf. Amil adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan tersalurkannya zakat. Golongan yang keempat, mualaf. Mengapa seorang mualaf digolongkan ke dalam orang yang berhak menerima zakat? Karena seorang mualaf yang pada saat ia baru saja masuk Islam, maka sudah pasti harta benda yang ia miliki dilepas. Mualaf akan menerima zakat sampai ia benar-benar mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Biasanya sebuah lembaga amil zakat akan membimbing para mualaf sampai dia menemukan pekerjaan dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Golongan yang kelima, budak. Rikob adalah sebutan untuk hamba sahaya atau budak pada zaman dahulu. Saat ini rikob bisa saja diartikan sebagai seorang pembantu. Golongan yang keenam ialah orang yang berhutang. Orang yang berhutang juga merupakan golongan asnaf. Namun perlu dicatat bahwa orang tersebut berhutang karena kebutuhan, bukan karena keinginan. Misalnya orang yang berhutang untuk membeli sepeda yang akan digunakan untuk bekerja, maka orang tersebut termasuk ghorim atau orang yang berhutang. Golongan yang ketujuh, orang yang berjihad. Pada zaman dahulu, orang jihad fisabilillah adalah orang-orang yang berperang. Namun saat ini jihad diartikan sebagai orang yang berjuang di jalan Allah dalam hal pendidikan, misalnya seperti guru ngaji. Golongan yang terakhir ialah anak jalanan. Golongan yang berhak mendapat zakat fitrah terakhir adalah anak jalanan. Namun anak jalanan pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah sampai Abbasiyah, Ibnu Sabil diartikan sebagai seorang ilmuwan. Mengapa? Karena beasiswa yang mereka gunakan untuk riset dan mengembangkan ilmu pengetahuan itu berasal dari zakat. Pada masa tabi'in awal, orang yang ingin belajar agama kepada para sahabat, mereka datang dari daerah yang tidak membawa perbekalan seadanya. Kemudian mereka menginap di sebuah tempat seperti masjid. Disitulah mereka mendapat makan dan lain-lainnya. Jadi mereka seperti difasilitasi untuk melakukan penelitian mengembangkan ilmu pengetahuan. Itulah tadi 8 asnaf zakat fitrah. Jadi zakat ini tidak bisa diberikan ke sembarang orang, dan lembaga amil berperan penting dalam penyaluran zakat karena hasil yang diberikan oleh para muzaki bisa dikelola dengan baik nantinya. Jika memang hasil zakat tersebut masih sisa, maka lazis
bisa mengelola zakat tersebut untuk kebutuhan para asnaf setelah lebaran, agar mereka tak hanya dipenuhi kebutuhannya saat lebaran saja.